kalau tiba-tiba kami ditebas dan dibuang, lalu pemerintah harus membangun kembali, berarti untuk kesejahteraan masyarakat Biin Mahfud ke depan tidak akan terwujud. Selamat sore, telah hadir di depan kita Bapak Ibu, teman-teman dari PTT yang kemarin dalam putusan pemerintah itu mereka dinyatakan tidak lulus. Ada Basilius Kevi dari SMP Negeri 1 Naimuti, Ibu Ido Bani dari Puskesmas Lolok, dan Adik Mus Bani dari Dinas Perikanan. Saya mulai dari Adik Mus ya. Adik Mus, sudah mengabdi berapa lama? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Berarti dari 2011 ya? 2011. Adik Mus di Dinas Perikanan. Ya, Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Nah, di Dinas Perikanan itu sebetulnya kemarin yang dibutuhkan berapa? 18 orang. Kami yang lama 10 orang yang lulus dan 8 Dinyatakan tidak lulus. tidak lulus. Termasuk Adik Mus juga ya? Saya Oh iya. sendiri. Nah, kira-kira dari putusan ini ke Adik Mus punya kesan terhadap putusan ini kira-kira seperti apa? Kalau dari saya memang rasa tidak puas. Iya. Apalagi terkait ilmu yang saya punya dengan yang lulus ini, saya rasa mungkin beda. Karena misalkan kakak saya jurusannya manajemen sumber daya perairan. Ilmu kelautan. Nah, yang saya tidak setuju atau kurang hatinya, ya mungkin kalau yang ganti saya basicnya sesuai dengan apa yang saya selama ini punya dan saya buat untuk dinas ini, oke. Tapi nyatanya kan tidak. Saya lihat dari hasil Dari formasi. ini. Karena saya sangat kesal sedikit terkait apa yang telah saya buat untuk dinas perikanan. Maksudnya tadi indikasi itu Adik Mus tadi itu misalnya ada orang yang sebetulnya direkrut tidak sesuai dengan basic ilmunya. Oh saya iya. contohkan khusus mesin perkapalan, kami ada 2 orang. 2, iya. Dan saya bersama teman itu sama-sama tidak lulus. Oh. Nah, apakah teman-teman muda ada yang mampu dan bisa atasi? Karena ini terkait dengan aset-aset negara. Iya. Demi daerah kita ini. Berarti dia kan sebetulnya basicnya kan sangat teknis itu. Ya. Sangat teknis. Nah, kalau misalnya sangat teknis itu kira-kira Adik Mus merasa bahwa itu misalnya yang direkrut itu sebenarnya tidak sesuai dengan formasi. Pasti. Oh iya. Karena apa mampu selama ini yang saya tahu bahwa khusus di kapal itu saya bersama teman saya. Iya. Yang sama. Tidak lulus juga. Oh Oh. iya. Ada fenomena itu dinas perikanan tahu. Sudah belasan tahun ya saya paling utama saya. Iya. Ada fenomena lain, misalnya dengan keputusan ini katakanlah misalnya tadi dari basic ilmu. Nah, kira-kira ada hal lain yang kemudian misalnya merasa bahwa Adik Mus tidak puas dengan keputusan itu. Ya, makanya saya mohon kepada Bapak Bupati terkait dengan perkara ini mungkin ada juga yang mungkin masukan dari tim atau apa, coba dilihat kembali. Kalaupun masuknya yang ganti kami juga minimal basicnya sama sehingga pembangunan ini berjalan. Kalau hanya notabene-nya ini begini tim atau apa, lantas pembangunan itu maju tidak, programnya Bupati maju tidak, itu yang saya mohon kalau bisa ya pertimbangkan ulang. Ya. Terima Baik. kasih. Nanti kita sambung lagi. Saya ke Ibu Ido ya. Ibu Ido ini Puskesmas Lolok. Ibu Ido sudah mengabdi berapa lama? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Dari 15 tahun itu kira-kira perasaan Ibu seperti apa dengan keputusan ini? Perasaan saya sakit hati. Kecewa. Sangat kecewa. Campur aduk rupanya. Iya. Karena saya merasa bahwa kami sudah berjasa selama 15 tahun untuk pemerintah. Iya. Untuk kami tenaga kesehatan selama COVID, kami ini sebagai garda terdepan. Kami taruhkan kami punya nyawa hanya karena untuk memperjuangkan ini nasib TTU ini. Iya. Semua orang libur, kami tenaga kesehatan tidak mengenal libur. Berarti Kami kerja terus. sip-sipan lalu kemudian misalnya piket itu yang kemudian misalnya mempertaruhkan seluruh urusan misalnya keluarga ya Ibu ya? Pertaruhkan nasib kita punya keluarga. Keluarga, ya.
Ibu kira-kira misalnya bentuk kejanggalan apa yang Ibu rasakan dari apa? Dari kemarin keputusan ini kira-kira. Dari 15 tahun mengabdi tadi itu. Dari saya, keputusan yang diambil dari Pemda tidak melihat dia penilaian dari lama kerja itu Lama kerja, ya. dihitung tidak memilah berapa tahun. Iya. Dia 0 sampai 3 tahun dia hitungnya 0 tahun. 0. Setelah itu naik ke atasnya tidak dipilah. Contoh 5 tahun dia poinnya berapa? 10 tahun dia poinnya berapa? Belasan tahun itu tidak dipilah. Sehingga merasa tidak puas. Terus yang satunya untuk guru yang bersertifikasi Ya. itu punya nilai tambah 20. 20, iya. Sementara kami yang tenaga kesehatan ya. yang selama COVID kami taruhkan kami punya nyawa. Kami kerja terus, tapi tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai poin sedikit poin, pun. iya. Jadi dihitung rata 10. 10. Itu yang kami tidak merasa puasnya di situ. Padahal itu sebetulnya Ibu juga punya sertifikat sebetulnya. Iya. Punya sertifikat khusus ya. Iya. Tentang tenaga medis yang basic ilmunya untuk urusan kemedisan. Saya kebetulan sebagai tenaga pereka medis. Iya. Saya selama ini kelola data mengenai data yang kerjasama dengan BPJS. BPJS, oh iya. Itu yang mengenai rujukan pasien. Iya. Terus pendataan tenaga medis yang bekerja di salah satu instansi. Baik, nanti sebentar kita lanjutkan Ibu ya. Pak Bah, SMP Negeri 1 Naimuti, sudah mengabdi berapa lama? Saya perbaiki dulu. Iya. Baik, kalau dihitung TMT 1 Januari 2013, saya sudah mengabdi itu sampai tahun kemarin 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 Kalau tahun. dari 9 tahun itu dengan keputusan kemarin itu kira-kira menurut Pak Bas ini seperti apa? Kalau menurut itu saya, pengumumannya itu terjadi pada tengah malam. Tengah malam. Iya. Lalu ketika membaca itu nama saya, itu terlalu sakit. Jadi sakitnya itu orang bilang di mana di sini? Iya. Sakit. Iya. Baik. Pak Bas punya nilai untuk akademiknya berapa? Nah, itu sakitnya karena persoalan nilai akademik itu, Iya. Pak. Jadi ini saya sedikit menceritakan. Jadi waktu saya ikut ujian season pertama di SMP Negeri 1 Keva Menanu, Iya. saya mendapat kode soal A2 BKD PSDM. PSDM ya. Ya. Artinya saya tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh. Ya. Soal-soal yang dibuat itu soal-soal yang anak kelas 4, 5 SD. Dan saya percaya diri bahwa saya pasti lulus. Karena setelah ujian saya keluar dan saya cek kembali di Google untuk meyakinkan pertanyaan-pertanyaan saya benar atau tidak. Dan kalau mau dilihat itu, saya percaya diri bahwa saya benar sekitar 40 nomor. Itu dari berapa nomor yang kemudian diuji itu? 50 nomor, lalu 5 nomor ini isian. Oh iya. Baik, coba dilanjutkan. Lalu dilanjutkan dengan nilai wawancara. Saya lihat dari nomor urut 1 sampai dengan 7 ribuan lebih, kok nilai 80? 80, iya. Nilai 80, lalu saya saya tidak terima. Iya. Saya tidak terima. Masa saya yang sudah lama mengabdi berdarah-darah dengan kabupaten ini untuk Bumi Biin Mafo, yang tugas saya sebagai guru, anak didik saya ini banyak sekarang sudah jadi orang. Ya. Lalu kami semua nilai 80. Logikanya kalau nilai semuanya di 80 baru dengan yang lama, seandainya kami yang lama ini ditempatkan dengan yang baru yang sekarang, berarti kami nilainya 20 atau 5 atau 10. Itu logika berpikirnya seperti itu. Karena masa pengabdian kami itu diabaikan. Itu terlalu sakit. Kami seperti terlempar
Kami terlempar keluar dari pengorbanan kami selama ini. Pak Baselius, sebetulnya kan dalam ilmu pendidikan itu mengenal yang namanya micro teaching. Micro teaching atau ilmu ilmu mengajar. Ilmu mengajar. Dalam urusan ilmu mengajar ini kan sebetulnya begini. Ketika kita misalnya ada tatap muka dengan orang, tatap muka dengan katakanlah dengan peserta didik, itu tentu misalnya pendekatan wawancaranya itu kan ada dua. Kita mau tahu itu yang namanya kemampuan olah pikirnya, lalu kemampuan misalnya dari afeksinya, kemampuan afeksinya. Ini kira-kira misalnya dari konteks wawancara itu kemudian 3 pendekatan. Ada kognisi, afeksi, dan psikomotor ini kira-kira menurut Pak Baselius ini janggal ke tidak menurut Pak? Yang ini pengalaman saya ya, yang wawancara itu kami diberikan konten pertanyaan dalam bentuk tertulis. Lalu kami kemudian diminta untuk mengisi itu yang sudah pertanyaan yang sudah disusun, menjawab di atas kertas, kemudian baru dikumpulkan lalu dibagi per ruangan dengan para pewawancara. Oh, itu berarti bukan wawancara, itu berarti kuesioner dong. Ya, kami diberikan itu sudah formatnya, sudah ada pertanyaan di dalam, lalu kami menjawab. Berarti bukan wawancara sebetulnya, itu kuesioner sebetulnya. Itu sebenarnya. Kan pendekatan misalnya dalam ilmu penelitian ilmiah itu kan sebetulnya beda antara wawancara dan beda antara yang namanya pembagian kuesioner kan begitu kira-kira. Betul. Iya. Jadi itu ada janggal di situ. Pak Bas merasa janggal di situ. Saya itu merasa janggal di situ. Lalu yang berikutnya soal penilaian, Pak. Iya. Kalau kami guru untuk soal penilaian itu tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang. Itu kalau untuk main soal nilai itu tanya kami di guru. Iya, betul. Tanya kami di guru. Setuju. Ya. Karena kami memakai pedoman penilaian yang standar. Yang standar. Sehingga saya menimbulkan pertanyaan di dalam benak saya waktu itu pedoman penilaian seperti apa yang dipakai, rujukannya seperti apa. Karena bagi saya pilihan ganda benarnya nilai 1, salah 0. Lalu uraian ini dia ada lagi. Iya, setuju. Ada pembobotan, penskoran. Iya, setuju. Ya. Itu berarti jadi 3 pendekatan tadi itu misalnya untuk aspek afeksi, aspek kognisi dan psikomotorinya mestinya menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan kira-kira. Itu harus dikolaborasi. Oh iya. Itu harus dikolaborasikan. Nanti kita lanjut ya, Pak Baselius. Saya kembali ke Adik Mus kemarin dapat nilai administrasinya berapa? 10 ya. Nilai akademiknya? Nilai akademiknya 36 ya. Nilai wawancaranya 80. Oh, 80. Berarti sedangkan proses wawancaranya yang kita tahu wawancara berarti berbicara, sedangkan ini kita tulis. Iya. Itu kan sempat saya komplain waktu itu. Oh iya. Dibilang ini aturan kami disuruh untuk bawa saja, kan juga ya isi dan keluar. Oh iya, berarti sebetulnya sistemnya yang kemudian dirancang salah kan sebetulnya. Ya, yang kita setahunya saya, ini mungkin kita semua, yang namanya wawancara berarti berbicara. Ini dikasih kuesioner seperti tadi Pak Bas bilang, kita tulis lalu kumpul lagi. Ini prosesnya seperti apa? Bukankah misalnya esensinya kita kembali ke Pak Bas. Esensi sebetulnya dari konteks wawancara itu kan kita mengukur tentang kedalaman orang dari sisi kemampuan berpikirnya. Lalu kemudian misalnya dari sikap baik yang terpancar lewat air muka kan biasanya di metode pendidik, metode orang mengajar kan begitu, yang orang sebut dengan micro teaching itu. Jadi ini menarik sebetulnya. Bagi saya pertama, kalau misalnya ini mungkin logikanya adalah memang ini dari awal sudah salah urus ya. Ya betul, salah urus. Kira-kira Pak Bas dulu. Ya, saya kalau menurut saya karena saya mencoba saya dapat nilai 34, Pak. 34 ya. Untuk akademik. 34. Saya tidak terima. Nah, kalau untuk saya 34 itu saya tidak terima. Iya. Karena itu gabungan antara nilai pilihan ganda dan nilai uraian. Lalu kemudian kalau nilainya seperti itu berarti tidak terima karena begini, Pak. Kami di sekolah, guru, anak didik akan melihat apa yang guru buat. Iya, setuju. Karena kita harus sebagai seorang guru harus menciptakan atau menimbulkan kepercayaan anak didik terhadap kita figur guru. Karena guru itu adalah ditiru dan digugu. Keteladan. Iya.
Kalau guru buat sembarang atau tidak sesuai dengan norma-norma etis atau apa, Ya. engkau berbicara di depan biar berbusa-busa, mulut sampai busa, anak didik bilang, tidak usah. Ukuran keteladanan itu kan ke atas turut dengan perbuatan, kira-kira begitu. Lalu yang mengenai, kita kembali ke nilai Pak. Ya. Jadi mengenai nilai, kalau anak didik di sekolah kan ujian kita masih di kabupaten itu masih level kelas 1 2, kita masih sistem tulis LJK ya. LJK ya. Ya. Jadi tugas guru adalah mengevaluasi, memeriksa itu anak punya hasil kerja itu sampai tuntas, kemudian diisi di dalam itu daftar nilai, lalu hasil kerja LJK-nya itu diberikan kembali kepada peserta didik untuk kemudian peserta didik bisa menjadi itu mengukur diri. Dia bisa mengukur diri, oh saya lemahnya di sini. Sehingga dia dengan sudah tahu bahwa kelemahannya di sini, untuk kedepannya dia bisa memperbaiki bahwa memang kelemahan saya di sini, dan itu diterima. Itu diterima. Tidak bisa kita hanya duduk menghayal lalu kasih nilai. Oh engkau nilai 80. Dia bilang apa? Saya punya hasil kerja. Saya yakin bukan 80, 90. Mana hasilnya? Itu buktinya. Anak tuntut itu. Jadi kita harus memberikan kembali itu hasil kerjanya, LJK-nya, sehingga anak bisa mengukur diri sejauh mana. Terus kemampuannya, kemajuan di materi yang mana, lalu kekurangannya di mana. Jadi seperti itu Pak. Ya. Ibu Ido, kita kembali lagi. Ibu Ido ini kan sebetulnya mengabdi tadi sudah 15 tahun ya? Iya. 15 tahun. Kira-kira dalam 15 tahun mengabdi ini dengan pengalaman itu ketika dibandingkan dengan peserta lain yang dinyatakan lulus, lalu ini kira-kira ibu merasa seperti apa? Perasaan ibu seperti apa? Perasaan saya merasa sakit hati dengan keputusan yang ada, karena seperti yang tadi saya bilang, yang lulus itu dia punya nilai administrasinya 0, terus nilai akademinya dia lebih dari saya. Sementara lama kerjanya itu tidak dipilah, sehingga dia total nilainya lebih besar daripada saya. Ibu Ida, dari sisi pengalaman ya, kita kembali. Kemarin itu kan sebetulnya masa Covid. Masa Covid, saya mau tanya ibu ini, kemarin masa Covid itu ibu mereka misalnya berjibaku dengan kondisi ketika berurusan dengan Covid ini, coba ibu kasih pengalaman, kasih cerita pengalaman dulu, supaya nanti kemudian ini bisa menggugah orang untuk kalau boleh ini keputusannya bukan hanya sekedar misalnya mengukur dari sisi akademik atau ke konteks wawancara, mesti juga dari aspek kemanusiaan katakanlah. Coba ibu bisa cerita apa namanya? Pengalaman kami selama Covid ini, kami sebagai tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Artinya kami menaruhkan kami punya nyawa. Orang lain ini libur, kami kerja terus. Tetap tugas. Terus selama kegiatan vaksinasi, kami setiap minggu itu ada jadwal. Jadwal, ya. Jadwal yang kami kerjakan itu setiap kali kami melakukan kegiatan vaksin, kami dikasih target untuk kami vaksin 200 sampai 300 orang. Itu kami tempuh sampai jam 10 malam. Itu karena kami punya jaringannya sangat jelek di Elolok. Jadi kami pulang, saya kebetulan tinggal di Keva, terus pulang sampai di rumah jam 11 malam. Itu berarti masih ada kerja lagi? Tidak tidur, kerja sampai jam 1 malam karena hari itu pun harus tuntaskan data ini sehingga bisa dikirim ke pusat. Iya. Berarti bahwa upaya untuk pengentasan dengan angka penurunan stunting ini peran ibu mereka sangat besar sebetulnya. Kembali lagi ke Adikmus. Adikmus ini dinas perikanan yang sebetulnya itu di dinas perikanan ini sebetulnya dia statusnya UPTD atau dia dinas ya? Dinas. Nah, kira-kira dari perjuangan ini tentu teman-teman tidak boleh luntur semangatnya.
Kira-kira coba kasih pesan dulu untuk apa namanya. Kan sebetulnya begini, upaya ini kan sebetulnya kita berharap katakanlah wadah wakil rakyat yang kemudian misalnya membantu teman-teman. Kira-kira kesan adik mus tentang apa namanya, upaya katakanlah bisa dibantu dengan katakanlah wakil rakyat yang harusnya itu konsen terhadap persoalan ini. Makanya dari saya minta kepada Bapak Dewan yang terhormat yang ada di gedung biru sana, coba bantu kami dan perhatikan kami terkait nasib kami dan daerah ini, sehingga ke depan kalau bisa prosesnya lebih baik. Dan kami yang sudah lama coba buat suatu gebrakan ke pusat untuk perhatikan kami. Jangan jadikan kami sebagai batu loncatan ketika saat momen politik, kamilah jadi korbannya terus. Saya harap itu saya. Terima kasih. Ibu Gido, coba kasih pesan dulu untuk pengambil kebijakan, terutama tadi itu wakil rakyat. Untuk saya hanya satu pesan, saya minta tolong, kalau bisa tolong perhatikan kami yang sudah lama mengabdi, membangun satu TTU ini, tolong perhatikan kami. Kami sudah umurnya sudah termasuk expired, tidak bisa ikut CPNS lagi. Saya minta tolong perhatikan kami punya nasib. Terima kasih. Pak Basilius, ini sebetulnya tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan antara kesehatan, pendidikan, dan perumahan itu menjadi semacam apa namanya. Tiga sektor ini harus menjadi perhatian. Coba sampaikan. Ya, sebelum saya sampaikan kepada pengambil kebijakan baik eksekutif maupun yudikatif, legislatif di Kabupaten TTU Biin Mahfud tercinta ini, saya sebagai seorang guru, saya hanya mau melihat bahwa situasi kita di tahun-tahun beberapa waktu lalu dihadapkan dengan COVID, dan COVID itu anak-anak dirumahkan. Ya. Dirumahkan, lalu ada pembelajaran online, offline dan semacamnya. Lalu kemudian datang lagi ke ini persoalan PTT ini, sehingga itu banyak guru yang tidak masuk. Dari sini saya melihat bahwa itu pendidikan itu terputus. Lalu kita yang mau harapkan untuk generasi muda ke depan yang punya cerdas, baik cerdas secara itu intelektual maupun cerdas secara emosional, ya. Kita tidak akan gapai karena dia terputus dengan kasus COVID dan kasus PTT ini, persoalan PTT ini. Seharusnya Pak Basilius, artinya bahwa ini kan sebetulnya masa untuk pembenahan dan pemulihan. Nah, masa pembenahan dan pemulihan ketika misalnya berdasarkan aturan Perbupnya itu harus dimulai prosesnya itu dari bulan November, bulan November sampai kemarin ini kan per bulan Februari. Di masa itu kan sebetulnya itu masa pemulihan untuk anak-anak itu kemudian secara normal beranjak untuk kembali ke sekolah. Tapi terjadi long sekitar 4 bulan. Ini kira-kira menurut Pak Basilius ini apakah terjadi semacam pengorbanan terhadap generasi muda atau tidak? Generasi anak-anak kita, anak didik kita yang ada di sekolah. Itu pasti. Pasti. Pengorbanan itu pasti karena pendidikannya terputus. Anak-anak tiap hari ke sekolah itu hanya bermain saja. Karena di sekolah itu media online sekalipun tidak bisa menggantikan peran guru. Setuju. Guru harus hadir di dalam kelas untuk tatap muka. Dan itu baru bisa termakan. Lalu kalau dia terputus seperti ini, generasi emas Biin Mahfud yang kita cita-citakan itu 5, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang, apakah nanti generasi ini nanti kita namakan generasi COVID atau generasi kasus, kita tidak tahu. Jadi itu sebagai guru, kebetulan rumah itu dekat sekolah. Setiap pagi kalau anak-anak pergi ke sekolah itu dalam hati kecil saya itu saya tidak tega. Kasihan mereka ini pakai seragam tapi guru tidak ada. Guru tidak ada. Sehingga itu menimbulkan satu bisikan nurani. Tetapi karena perintah dari pengambil kebijakan bahwa kami dirumahkan. Jadi kami tidak, orang kecil ini kita bisa apa, Pak? Kita hanya bisa loyal, taat. Kemarin di sekolah itu yang tertinggal untuk misalnya PNS-nya berapa ya? Kami PNS untuk SMP itu 8, ada 9 rombel. 9 rombel. Yang dirumahkan kemarin? Dirumahkan PTT kami ada 9. Berarti lumayan besar. Ada potensi kemudian terjadi semacam pengorbanan
generasi yang dikorbankan. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sebelum kita tutup, silakan. Pak, saya closing. Saya pesan untuk pengambil Kebijakan, silakan. Ini saya pakai soal cerita ya Pak. Ya, soal cerita boleh. Jadi istilahnya untuk kami semua yang lama mengabdi berdarah untuk TTU tercinta ini, baik yang guru, tenaga kesehatan maupun di SKPD, OPD lain, pelayanan publik di TTU ini, itu kami istilahnya kita saat ini dengan persoalan ini, itu istilahnya kita menghancurkan bangunan yang telah kita buat, belum di atap, tetapi satu bangunan yang sudah dibuat itu slope atas tapi belum di atap, lalu dihancurkan kembali, kemudian bangun baru. Nah itu berarti anggaran dari pemerintah itu bangun hanya pakai untuk itu, sudah mau jadi hancurkan lalu bangun lagi, sudah mau jadi hancurkan bangun lagi. Terus berikut Pak, saya sedikit kembali ke Perbup 71 tahun 2021. Untuk secara kualitas, kompetensi dan kinerja kami semua yang lama ini sudah memenuhinya Pak. Sudah memenuhinya. Lalu kalau tiba-tiba kami ditebas dan dibuang, lalu pemerintah harus membangun kembali, berarti untuk kesejahteraan masyarakat Biin Mahfud ke depan tidak akan terwujud. Itu kita pikir lurus saja seperti itu. Jadi pesan kami itu tolong itu bapak-bapak yang di DPR, lalu bapak bupati, wakil bupati, kepala BKD, Baper Jakat dan semua tim itu tolong ingat kami yang sudah lama mengabdi untuk Biin Mahfud tercinta ini. Sehingga ke depan Biin Mahfud yang kita dambakan, cita-citakan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati mewujudkan TTU yang sejahtera, itu bisa terwujud. Kalau tidak, kita hanya selamanya berbicara, bermimpi dan berangan-angan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Nanti lain kali waktu kita ketemu. Saudara, itulah hasil wawancara kami, dan semua yang berkehendak baik tentu menginginkan untuk daerah ini, daerah tercinta kita ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat sore, sukses untuk kita semua. Sukses.